Kalau tadi ditanyakan kenapa itu muncul, ya sebenarnya sih anu aja, tidak disengaja juga, karena pada tahun 2022 waktu itu ada dekan dari Fakultas Kehutanan, Dr. Sigit Sunarsa, itu membuat konferensi pers, kemudian menunjukkan fotokopi ijazah dan menunjukkan skripsi. Nah, begitu menunjukkan skripsi itu sebenarnya saya langsung menganalisis ya gitu, bahwa ini kok aneh gitu. Cuman memang saya tidak langsung mengeluarkan statement waktu itu, baru hanya dugaan-dugaan aja. Karena apa? Saya tidak pegang langsung atau belum pegang langsung barangnya. Memang keberuntungan itu ada di tangan Dr. Resmond. Ya. Dr. Resmond Sianipar itu mendadak tanggal Maret yang lalu, ya 2 bulan yang lalu, itu datang ke UGM. Ya, inisiatif sendiri datang. Meskipun sebelumnya saya sudah mencoba juga datang, tapi gagal ya gitu, karena nggak tahu apakah mungkin mereka sudah protektif kalau Roy sudah datang nggak boleh dikasih gitu apa. Karena apa, nggak dikasih skripsi atau ijazah? Skripsi. Oh, skripsi. Kalau ijazah nggak mungkin kita kejar di kampus. Ijazah itu aja disimpan di pemilik. Tapi kampus harusnya punya kopinya, harusnya gitu ya. Tapi saya memang nggak ngejar ijazah. Nah, ya artinya gini. Sekarang kalau boleh dikatakan ya, yang bisa kami benar-benar pastikan 99,9% itu palsu adalah skripsinya. Tapi dengan skripsi yang 99,9 palsu, ya tidak mungkin kayaknya menimbulkan ijazah yang asli. Gitu. Jadi kami meragukan ijazah aslinya. Ya tentunya kan begini Mas. Kemarin pertama ijazah. Ya. Sekarang saya nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin udah mulai saya nggak tahu lah, lari ke skripsi. Mungkin nanti next kalau ini terbukti ada dan asli, apalagi lama-lama lembar absen setiap kelas mungkin nanti diminta. Enggak lah. Atau apa. Tapi kan tentu harusnya kami kan harapannya ini harus ada akhir agar terang benderang. Sampai mana ini mau dibawa. Lama-lama ntar dikaji juga setiap kelas-kelas yang Pak Jokowi ambil, benar nggak ini ujian atau tidak, nggak UTS nggak nanti. Ya, nanti kan kita nggak mau ini sampai selebar ke situ gitu Mas. Jadi ya tentunya kalau itu tapi dipandang perlu oleh penyidik, ya kami siap tentunya. Iya, bagus. Karena penelitian ilmiah itu harus dilakukan dengan tinjauan-tinjauan, metode-metode dan asumsi-asumsi yang benar. Tentunya sebuah penelitian pasti ada metodenya, apakah ini tinjauannya yuridis, normatif, kemudian historis dan lain-lain. Kemudian ada asumsi-asumsi juga. Oke, asumsi dari penelitian ini adalah ABC. Ada parameter-parameter, limitasi-limitasinya. Sehingga semua penelitian ini sah-sah saja dilakukan asal dilakukan di dalam koridor hukum, tidak menciderai hak-hak masyarakat luas. Ini yang paling penting. Apakah penelitian itu harus? Iya, semuanya clear. Makanya saya tidak mendasarkan pada bukti sekunder. Yang saya dasarkan itu adalah primary evidence ya. Saya udah mungkin berulang kali, puluhan bahkan ratusan kali melakukan ini dan jadi ahli di berbagai bidang ya. Artinya gini, yang kita periksa itu skripsi itu adalah primary evidence. Itu kami dapat dari wakil rektor di bidang pendidikan ya gitu. Ada wakil rektor juga bidang kemahasiswaan yang ada 2 wakil rektor. Mereka yang menyerahkan secara resmi itu. Dan kemudian kita periksa, kalau itu ternyata disebut itu bukan bukti, nah berarti ada kebohongan pada Universitas Gadjah Mada. Dan saya tidak yakin itu terjadi. Jadi apa yang ada itu, itulah yang kemudian saya foto sendiri. Ya kemudian saya dokumentasikan dengan kamera yang memang profesional, biasanya saya gunakan untuk penelitian, yaitu raw materialnya, bukan hanya JPEG ya, tapi itu benar-benar gede. Saya bisa benar-benar melihat, menganalisis sampai dengan 1000-an kali ya, untuk bisa melihat apakah detail hurufnya, fotonya, kualitas kertas, meskipun itu nanti harus uji karbon kalau memang harus benar-benar terjadi ini karbon. Dan itu nampak banget yang tadinya kertas itu tampaknya mirip, tapi ternyata kertas yang ini agak lebih baru daripada kertas belakangnya. Yang belakangnya sudah bulukan, yang ketikan kemudian bahkan ketika kami meributkan kok tidak ada lembar pengujian ya, tidak ada lembar. Akhirnya ditunjukkan, oh ada, mungkin itu keselip coba. Nah kemudian ketika ditunjukkan skripsi yang lain milik temennya yang ada lembar pengujiannya, itu justru kami malah tergelak ya gitu, karena ternyata yang ada itu tidak ada juga tanda tangannya semua. Gitu. Bahkan di situ malah tertulis itu adalah lembar pengujian untuk tesis, bukan skripsi gitu loh. Ini apa-apaan nih kok kayak gini nih. Jadi nampak sekali kalut-malutnya, sehingga dengan demikian saya bisa mengatakan 99% kalau skripsinya ini ijazahnya pasti tidak benar. Gitu loh. Kalau ini, kecuali kami nanti lihat ijazahnya ya gitu, kalau itu sudah sampai ke ijazah. Nah ijazah itu pun harus dikomparasikan dengan yang ada yang sudah kami teliti, itu yang diposting di sosial media. Dan kalau dikatakan oh yang diteliti kemarin salah, atau yang diupload oleh Sandi itu kader PSI itu salah, nah berarti kader PSI itu menyebarkan kabar bohong. Dia yang harus dikejar gitu. Kalau
lucunya kalau dia menyebar kabar bahwa kenapa dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit Sunarta itu pernah menunjukkan yang mirip juga dengan yang kader PSI gitu loh. Jadi ini saya tidak nggak yakin kalau itu dikatakan itu nggak benar. Tapi kalau memang nanti ada bukti yang benar, ijazah yang benar, ya, yang diyakini itu benar, oke, mari kita periksa dan saya fair, Mas Renalsa. Saya, Dr. Rismond, Dr. Tifa dan kawan-kawan, silahkan cari ahli yang kredibel juga, ya, yang kemudian bisa membantah kita, tidak hanya sekedar cuat-cuit di sosmed ya gitu ya, kayak beberapa nama lah nggak bisa sebut, inisial J, inisial V itu hanya berani ngomong aja tapi begitu tantang nggak berani, ya. Mereka harus kemudian menguji dan harus dilakukan uji forensik. Kalau perlu, karena ada bukan kecurigaan aja, ada kekhawatiran dari Dr. Rismond tentang uji forensik dalam negeri, ya udah kita minta ke internasional, paling dekat ada Singapura kok, nggak jauh, cuman seminggu selesai itu kayak gitu. Sebenarnya seorang ilmuwan tidak berhak untuk menyatakan suatu dokumen itu palsu. Karena Mas, palsu atau asli itu bahasa hukum. Palsu atau asli itu bahasa hukum, Mas. Ini bahasa ilmiah, Mas. Ilmuwan hanya bisa melakukan ilmuwan hanya bisa menentukan apakah ini identik atau tidak identik. Enggak. Masalah enggak ada referensinya, Mas. Atau asli fake dokumen itu ada. Fake dokumen ada. Pengadilan lah yang bisa menentukan suatu dokumen ini secara hukum asli atau palsu. Sehingga ahli nanti pun Labkrim pun nanti akan mengeluarkan statement ini adalah identik atau tidak identik. Nanti hakim yang menilai dengan menimbang segala buktinya. Oke, dengan setelah menimbang bukti A, bukti B, bukti C, maka hakim pengadilan memutuskan bahwa ini adalah palsu sehingga bla 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 konsekuensi hukumnya. Jadi asli palsu ini juga tidak bisa diperdebatkan di sini karena itu bahasa hukum, Mas. Ya, jadi kalau bahasa ilmu pengetahuan science technology itu ada fake dokumen dan real dokumen. Siapapun ahli nanti, ilmuwan manapun nanti hanya bisa membuktikan bahwa oke, ini identik dengan ini. Karena palsu atau asli itu bahasa hukum. Enggak, bahasa pengetahuan. Ada referensinya, Mas. Clear banget.